Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Skala Fikih dan sekarang kita masuk segmen kelima, masih dalam membahas tentang zakat profesi atau penghasilan. Nah, ini tadi ada satu nama yang mungkin terakhir atau masih ada nama setelah itu, Ustaz? Udah ada. Nah, yaitu Profesor Dr. Didin Hapidudin ya, setelahnya MUI. Paling tidak begini ya, kalau di Indonesia itu kan memang dalam bicara tentang pemungutan zakat, itu kan nanti ada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. LAS ya, ada yang BAS, mana, ada LAS. ya, mereka punya pijakan gitu kan. Kalau LAS-nya Muhammadiyah harusnya memang mengikuti tarjih. Oke. Ya kan? LAS-nya NU memang harusnya mengikuti Basul Masail NU. Persis juga mengikuti Dewan Hizbah. Lah, hanya ketika muncul yang ada di masyarakat yang ada tiap bulan itu dipotong, itu dari siapa? Kalau secara pribadi saya mensinyalir dari pendapat dari Profesor Dr. Didin Hapidudin. Ya. Yang memang beliau terkenal sebagai ikon zakat nasional ya. Dan dalam bukunya kemarin Ketua kita sudah bahas Basnas ya. ya. Iya, di dalam bukunya tentang zakat dan ekonomi modern ya. Beliau memang secara spesifik menyebutkan penulis berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus. Jadi Ini dalam penganalogian saja. Ini sudah sangat berbeda dengan para ulama di sebelumnya. Hampir-hampir kita tidak pernah mengenal kias dengan dua hal gitu ya. Iya, betul. Baru Termasuk kali ini aja. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun yang menyatakan ada zakat almihan al-hurrah dengan kasbul amal, itu tidak mengkiaskan pada dua hal. Beliau masih mengkiaskan dengan satu, yaitu al-amal mustafa. Al-amal mustafa yang saja. mana nisabnya tetap 85 emas. gram gitu. Lah, kita lanjutkan yaitu zakat pertanian dan pada zakat emas perak. Ini dua halnya ya. Beliau ini nih, Zakat pertanian. zakat pertanian iya, zakat emas perak dan iya juga. Pertaniannya dalam Lah, nisabnya. dari mana yang disamakan ketika bicara tentang zakat pertaniannya? Yang pertama dari nisabnya. Nisab dengan Nisab pertanian. dengan pertanian yaitu 653 kg padi, gitu ya. Itu kalau dirupiahkan kira-kira berapa itu, Ustaz? Ya kalau misalnya padinya 10.000 misalnya ya. Enggak lah, 5.000 misalnya. 5.000. 5 kali 653 berapa nih? Banyak nih, ya kan? Oh ya, 5 juta gitu ya. Ya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Gitu. Berarti 3 juta dia sudah wajib zakat kan gitu, 3,5 lah gitu ya. Nah, dia sudah wajib zakat ya kan? Karena nisabnya dengan pertanian gitu. Disamakan juga dengan pertanian di dalam kaitannya ketika membayarkan, yaitu per panen gitu ya. Kapan membayarkannya? Tidak ada haul. Tidak ada haul. Tidak haul, yaitu per panen dia dapatnya kapan? Bulanan berarti dikeluarkan. Oke. Hanya saja ketika bicara tentang berapanya gitu kan. Ini nggak kadar yang dikeluarkan. Nggak dikiaskan dengan pertanian juga yang harusnya 5% atau 10%. Tapi dikiaskannya ini nyebrang nih. Wah, kalau 5 kebanyakan, 2,5 aja kan gitu ya. Ya ini nih adanya kalau kita lihat tadi dengan konfigurasi beberapa ulama yang mendukung itu nggak ada yang seperti ini gitu ya. Ternyata beliau cukup berani juga gitu kan. Jadi kias di dua hal ini gitu. Kalau kita sedikit menganalisa apa yang dihasilkan oleh Profesor Didin ini, beliau mengkiaskan dengan dua hal gitu ya. Betul. Ini satu hal yang mungkin baru dikias dengan dua hal itu. Kemudian yang kedua, dua hal ini pada dua hal yang mungkin berbeda sekali gitu, zakat pertanian, kemudian zakat emas dan perak. Iya. Yang kita tanyakan mungkin kenapa harus pertanian gitu ya, Ustaz? Iya. Kenapa dipilih tidak zakat ke peternakan atau misalnya pertambangan atau apa gitu? Apa karena zakat pertanian yang paling kecil atau bagaimana gitu nisabnya itu? Mungkin di dalam analogi beliau kenapa ada syabahnya antara keduanya itu diantaranya kalau pertanian itu kan bayar ketika dapat. Orang gajian kan ketika dapat. Berarti sama-sama ketika dapat duit. Bukan pada sisi nisabnya kalau itu ya. Bukan pada sisi nisabnya. Tapi dari sisi tidak ada haulnya dulu kan gitu kan. Hanya saja ketika kita bicara tentang nisab juga, kenapa harus padi? Padahal pertanian itu banyak. Betul. Kalau kita mau benar-benar kias kepada pertanian, kenapa nggak pertanian di zaman Nabi? Apa? Kurma misalnya gitu kan. Kalau kurma ajwa lebih keren lagi misalnya nih. Kurma ajwa kan berarti kalau sekarang misalnya 200.000 ya. Kali 600 kilo ya kan. Berarti banyak, berapa juta? Itu orang kaya itu. Orang kaya kan gitu ya. Nah, ini kenapa kok ke padi kan gitu ya? Ya karena yang paling murah bisa jadi. Ya, ini nih kalau kita lihat konfigurasinya memang ketemu juga kenapa ada orang gajian sedikit kok dipotong. Karena ini ya. Karena bisa jadi ini nih. Kalau kita lihat Syekh Yusuf Al-Qaradawi bukan. Abdullah Pola bukan. MUI bukan. Muhammadiyah bukan. Oh, berarti beliau kan gitu ya. Nah, ini nih yang memang dipakai oleh teman-teman di dalam bidang apa namanya? Di beberapa lembaga gitu. itu. Lembaga amil zakat. Makanya nisabnya adalah zakat pertanian atau 653 kg padi gitu ya. Kemudian dia itu tidak ada ketentuan haul karena disamakan pertanian gitu kan. Terus juga
dikeluarkan setiap mendapatkan gaji. Dan yang terakhir dikeluarkan 2,5 dari seperti zakat emas gitu kan. Dan kalau kita lihat ada nggak kalau diterima gaji itu dikurangi dari apa namanya kebutuhan nggak? Tidak ada, tidak ada syarat dikurangi kebutuhan. Isinya terserah mau kotor mau bersih gitu ya. Iya. Keluarkan 2,5% Makanya gitu ya. saya punya beberapa ini petanya ya. Dari apa yang tadi kita semua sebutkan ya. Kalau mayoritas ulama jelas tadi ya. Kita sedang membahas yang katanya mendukung zakat profesi gitu kan. Kita sedang mencari di Indonesia itu ikut siapa sih gitu. Profesi menurut siapa? Iya. Kalau Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahra dan Abdullah Wahab, nisabnya tetap emas, haulnya tetap iya, dikeluarkan 2,5, dikurangi kebutuhan itu tetap iya. Gitu ini seperti mayoritas ulama sebenarnya. Gitu hanya punya istilah zakat profesi. Punya istilah zakat profesi. Muhammadiyah, emas tetap iya, nisabnya, haul iya, dikeluarkan 2,5%, dikurangi kebutuhan itu iya tetap. Gitu sama seperti mayoritas. Seperti sama. MUI juga emas iya, haul iya, 2,5% iya. Kebetulan itu iya. Bedanya Muhammadiyah sama MUI itu boleh dengan asumsi nanti bakal mencapai nisab. Boleh mendahulukan pembayaran. Tapi dengan asumsi mencapai nisab loh ya. Kalau tadi asumsinya harus kuat juga. Betul. Gitu. Kalau nisab di Sayyidul Qaradawi iya emas. Haul tidak. Haul ini yang sedikit berbeda. Iya. Cuma kalau kita pakai Sayyidul Qaradawi yang tidak pakai haul itu malah susah. Kenapa? Karena nisabnya emas. Nisabnya emas. Cukup tinggi. Kalau di Muhammadiyah NU, dia kan masih Muhammadiyah MUI. Gajinya orang yang karyawan yang mau membayar zakat sesuai dengan kriteria Qaradawi harus bergaji 45 juta. Iya, dan ke atas kan gitu ya. Kalau 5 juta belum kan gitu ya. Dan juga dikurangi kebutuhan itu iya. Hanya saja Prof Didin ini beliau nisabnya pertanian. Kan gitu ya. Beda sendiri nih. Haulnya enggak lah pertanian kok, ya kan? Dikeluarkan berapa? 2,5. Ikut apa? Ikut emas kan gitu kan? Lu kan gitu kan. Ini kan jadi masalah nih. Karyawan tadi ngikut Pak Didin ini ya. Bukan karyawan ikut Pak Didin. Karyawan dipotong oleh lembaga, ya kan? Yang mana lembaga itu mengikuti arahan dari bisa jadi Basnas atau Eken Zakat di Indonesia yaitu Pak Didin gitu. Nah, terus dikurangi kebutuhan itu enggak lah gitu kan, potong aja langsung kan gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ulama yang mengatakan ada zakat penghasilan ini profesi pun itu juga ternyata berbeda-beda. Yang paling keras, paling cakep memang paling gampang untuk mengambil gitu ya. Untuk mengambil memang Pak Didin itu. Istilahnya dengan kriteria seperti ini nanti zakat potensinya menjadi semakin luar biasa. Pemasukan dari zakat menjadi banyak. Yang jadi masalah tuh begini. Sebenarnya yang namanya lembaga amil zakat itu tidak berkewajiban harus punya target nanti dapat berapa itu nggak ada. Ya tinggal orang kayanya berapa. Takdir Allah berapa. Dia lagi kaya lagi miskin gitu. Iya, cuma masalahnya kan harus ada target. Ketika dikejar target, ya udah apapun masuk kita ambil yang paling gampang kan gitu ya. Ini yang jadi masalah gitu kan. Tapi kriteria tadi dimunculkan bukan karena target itu sebenarnya. Oh alam, kalau musuhnya kenapa kita nggak tahu. Cuma masalahnya yang muncul tuh begini, yang jadi pertanyaan selalu jadi pertanyaan Ustadz, kan saya sudah dipotong bulanan gitu ya. Terus kalau saya nanti nabung, uang saya tabung, kan tabungan itu juga dari gaji saya. Kalau sudah mencapai satu nisab, satu haul wajib zakat nggak? Double zakatnya berarti. Kan double nih berarti. Makanya para ulama dulu kenapa tidak mensyariatkan secara khusus? Karena ente tunggu saja nanti juga wajib zakat. Nggak usah risau, tenang tidak aja ada gitu zakat kan. double. Cuma yang risau itu bukan pembayar zakat. Amilnya yang risau kan. Wah, nanti nggak nyampe nisab nih kan gitu. Nggak mencapai target nih. Nah, targetnya amil bukan berarti nisab ya. Targetnya amil masing-masing. Lah, para ulama itu menyebutkan begini. Memang ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim di dalam kitabnya Al-Amal dan juga Ibnu Abi Syaibah menyebutkan la sunnah fi shadaqah atau la sunnah fi shadaqah. Sama. Tidak ada double pembayaran zakat. Ketika dia sudah membayar bulanan, ya kan? Kalau dia sudah membayar bulanan berarti nanti harusnya nggak bayar lagi gitu. Lah, ini nih Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga bilang, "Idza zakkal muslimu kasba amalihi aw mihnatihi aw nahwi dzalik min kulli malin mustafad zakka inda istifadihi fala yajibu alaihi ayuzakki marratan ukhra indal haul." Kalau bulanan sudah dibayarkan berarti setahun nanti nggak usah. Ya, bulanan itu ini maksud dengan pendahuluan itu. Pendahuluan tadi gitu kan. Cuma kalau memang kita mau lepas dari perbedaan pendapat para ulama, ya kalaupun nanti sudah mencapai haul, sudah mencapai nisab, bayarin aja. Kan gitu ya. Ini yang paling ada di tentara para ulama. Artinya kalau mencapai hal mencapai ini hampir semuanya menjadi sepakat gitu. Betul. Tidak ada perbedaan. Hanya saja memang ketika kita katakan ada zakat profesi, pertanyaan selanjutnya adalah
zakat profesi menurut versi siapa. Betul. Kan Ternyata gitu ya. banyak. Ternyata versinya itu juga banyak. Variannya banyak. Yang paling dipakai di Indonesia adalah Pak Didin Habibudin dengan beberapa pertanyaan tadi gitu ya. Artinya apa? Zakat profesi ini masih sangat debatable tentang kriterianya. Gitu. Tapi intinya semuanya akan sepakat bahwa ketika ada orang kaya punya harta mencapai satu nisab dan mencapai satu haul, pasti wajib bayar zakat. Yang jadi masalah malah begini. Ketika orang itu belum mencapai satu nisab, kok diwajib-wajibin zakat? Ini yang nanti jadi bertanggung jawab. Yang bersalah yang mewajib-wajibkan. Ente kenapa ngawajibin? Dalilnya mana kan gitu kan? Ini nanti jadi pertanyaan gitu. Kenapa? Karena harta orang lain itu haram bagi kita kecuali dengan cara yang amwalakum bil batil kan gitu kan? Harus cara yang bagus, yang dengan benar. Cara yang benar. Apalagi ini kita menyandarkan kepada syariat zakat yang wajib, salah satu rukun gitu kan. Makanya ini jadi pertanyaan yang sangat signifikan. Seolah-olah ketika kita mewajibkan suatu zakat, memasukkan sesuatu ke dalam rukun Islam gitu ya. Betul. Makanya harus jelas nih dalilnya apa. Itu yang harus jadi pertimbangan sangat serius gitu. Sudah tuntas berarti Ustaz kita membahas tentang zakat profesi ini ya. Luar biasa sekali. Iya, insya Allah kita sampai kita bisa mengetahui petanya. Ternyata zakat profesi sangat beragam, kriteria-kriterianya tergantung kita ikut siapa. Dengan berakhirnya zakat profesi ini berarti kita berakhir sudah di level 2 ini kedua. Mata kuliah fikih zakat 2. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali dalam di level ketiga. Insya Allah kita bicara kalau sudah terkumpul nih ya, terus mau buat apa? Maksudnya didistribusikan kemana saja gitu ya? Kemana saja? Boleh nggak buat ambulan, buat rumah sakit? Ini semakin menarik. Gitu ya. Betul. Tapi nanti kita akan bahas agar para pemirsa dan juga peserta sekolah fikih ini penasaran dan ikut ke level ketiga, terus mengikutinya, kita bahas itu saja nanti di level ketiga. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa kembali. Para pemirsa, dengan berakhirnya pembahasan kita terkait zakat profesi atau Al-Mihan Al-Khurrah tadi, berarti berakhir sudah episode ke-8 atau episode terakhir dari mata kuliah fikih zakat 2. Mudah-mudahan Anda semua bisa merasakan manfaat yang luar biasa ketika membahas tentang zakat dari episode 1 sampai episode ke-8 ini. Dan juga bagi Anda yang tertarik dengan pembahasan zakat zakat profesi dan juga zakat-zakat yang lain atau bahkan dengan mata kuliah yang lain di dalam program Sekolah Fikih ini, kami sarankan untuk segera melakukan registrasi di www.sekolahfikih.com. Sedangkan Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Sekolah Fikih menjadi mahasiswa aktif, kami ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya, Stoma bin Abi Nasr, dan juga narasumber kita, Ustadz Hanif Lutfi, beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.